Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Christine. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tematik kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 2. Silahkan kalian semua buka buku siswanya pada halaman 86. Mari kita pelajari bersama-sama. Keberagaman budaya Indonesia sangat banyak sekali, baik itu suku, bahasa daerah, makanan khas dari suatu daerah yang terdapat di Indonesia, tarian tradisional maupun rumah adatnya. Semua keberagaman budaya dari Indonesia telah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman budaya yang terdapat di Indonesia. Berikut ini adalah sebuah teks tentang cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman yang terdapat di Indonesia yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Silahkan kalian buka buku siswanya halaman 86 sampai 87. Pada teks ini terdiri dari 3 paragraf. Sekarang saya bacakan paragraf pertama. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh warga pada hari ini? Paragraf kedua. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Paragraf ketiga. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Itu tadi bacaan teks tentang tong sampah gotong royong yang terdiri dari 3 paragraf. Setelah kalian membaca teks yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong, sekarang buka buku siswanya halaman 88. Dari 3 paragraf Tong Sampah Gotong Royong, kita identifikasi tentang keberagaman kerjasama, manfaat kerjasama yang terdapat pada teks Tong Sampah Gotong Royong. Identifikasi yang pertama, keberagaman. Keberagaman apa yang terdapat pada teks tersebut? Keberagaman agama. Silahkan kalian lihat paragraf kedua pada kalimat pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura.
Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Kerjasama pada teks tong sampah gotong royong adalah bekerja sama menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Itu contohnya terdapat pada paragraf kedua. Kerjasama yang lain silahkan kalian cari pada ketiga paragraf tersebut. Sedangkan manfaat kerjasamanya yaitu pekerjaan akan cepat selesai. Nah, itu tadi contoh yang Bu Christine berikan. Silahkan kalian cari keberagaman kerjasama dan manfaat kerjasama pada teks tong sampah gotong royong. Itu tadi keberagaman kerjasama dan manfaat kerjasama yang terdapat pada teks yang berjudul tong sampah gotong royong. Sekarang yang Bu Christine tanyakan, kerjasama itu apa? Ada yang tahu? Mari kita bahas apa itu kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama itu sering kita sebut dengan istilah gotong royong. Apakah kalian pernah melakukan gotong royong? Baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Gotong royong itu menjadi ciri khas budaya yang ada di negara Indonesia. Gotong royong di Indonesia itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Maka kerjasama dapat kita artikan sebagai usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Apabila kita membiasakan bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga dan harus kita kembangkan. Kerjasama atau yang biasa kita sebut dengan gotong royong ternyata dapat kita lakukan di mana saja, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Ketika kita melakukan kerjasama, kita harus mempunyai rasa ikhlas dan senang hati, karena ternyata kerjasama itu memiliki banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Nah, sekarang apa saja manfaat yang dapat kita peroleh dari melaksanakan kerjasama? Manfaatnya: 1. Dapat menumbuhkan kerukunan. 2. Dapat mempererat persaudaraan. 3. Pekerjaan yang banyak akan cepat selesai jika kita lakukan secara bersama-sama. 4. Yaitu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Maka dengan bekerja sama dalam suatu keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat besar manfaatnya bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, sekarang bagaimana cara bekerja sama dalam keberagaman yang ada di Indonesia, baik keberagaman suku, agama, maupun adat istiadatnya? Mari kita bahas bagaimana cara bekerja sama dalam keberagaman yang terdapat di Indonesia. Cara yang harus kita lakukan agar dapat bekerja sama dalam keberagaman yang terdapat di Indonesia antara lain, kita tidak boleh membeda-bedakan, baik membeda-bedakan agama, suku, maupun budaya. Kedua, kita harus saling tolong-menolong dan saling bahu-membahu. Ketiga, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang keempat, cara kita yaitu harus memahami dan menerima perbedaan keberagaman yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Kerjasama dalam keberagaman merupakan suatu sikap yang harus
kita kembangkan agar dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Akan tetapi sebaliknya, jika kerjasama itu masih mementingkan kepentingan diri sendiri, maka dalam kerjasama tersebut tidak akan terjalin dengan baik. Keberagaman yang terdapat di Indonesia tidak hanya pakaian adat, tarian tradisional maupun makanan khasnya. Ternyata keberagaman di Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk rumah adat. Silahkan kalian amati rumah adat berikut ini. Rumah adat yang berada di Indonesia itu mencerminkan ciri khas suatu tempat yang terdapat di Indonesia. Setelah kalian mengamati rumah adat yang terdapat di Indonesia, sekarang masih ingatkah kalian tentang apa itu sudut? Sudut adalah ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Saya ulangi lagi, bahwa sudut adalah ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Sudut jenisnya ada 3, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Sekarang kalian perhatikan rumah adat berikut ini. Setelah kalian mengamati rumah adat tersebut, mari kita lihat mana atap rumah adat tersebut yang membentuk sudut lancip, sudut tumpul, ataupun siku-siku. Silahkan kalian buka buku siswanya atau buku paketnya pada halaman 91. Di situ terdapat 2 buah contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Perhatikan atap kedua rumah adat tersebut. Pada rumah adat pertama, atapnya membentuk sudut lancip. Sedangkan atap rumah yang kedua membentuk sudut tumpul. Perlu kalian ingat bahwa 2 garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk sebuah sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut adalah titik pangkal yang sama. Perhatikan gambar sudut lancip berikut ini, perhatikan tanda panahnya. Tanda panah tersebut merupakan titik sudutnya. Sedangkan 2 sinar garis disebut kaki sudut. Perhatikan gambar sudut tumpulnya. Ada 2 sinar garis yang saya beri anak panah, itu disebut kaki sudut. Sudut ada 3 jenis. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Perhatikan contoh gambar sudut lancip berikut ini. Ada 7 derajat, 18 derajat, 33 derajat, 45 derajat, dan 70 derajat. Kelima gambar tersebut merupakan contoh sudut lancip. Untuk mengetahui jenis-jenis sudut, kalian bisa membuka buku siswanya pada halaman 92. Sekarang saya jelaskan sudut yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya yaitu tegak lurus, di mana ukurannya adalah 90 derajat. Perhatikan 3 contoh gambar di bawah ini.
Ketiga contoh gambar tersebut merupakan contoh gambar sudut siku-siku. Jenis sudut yang terakhir adalah sudut tumpul. Disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 sampai dengan 180 derajat. Ingat, sudut tumpul itu lebih besar dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Contoh gambar sudut tumpul, perhatikan berikut ini. Ada 4 contoh gambar sudut tumpul. Ada 93 derajat, 110 derajat, 135 derajat, dan 157 derajat. Keempat contoh gambar sudut ini termasuk sudut tumpul karena ukurannya lebih dari 90 derajat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengukur sudutnya? Kok bisa diketahui sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-sikunya? Bagaimana ya cara mengukur sudutnya? Untuk mengetahui sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul, kita dapat menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan busur. Perhatikan gambar berikut ini. Alat tersebut bernama busur. Busur dapat kita gunakan untuk mengukur sudut secara baku. Satuan sudutnya adalah derajat. Apa itu derajat? Derajat adalah satuan sudutnya. Nah, mulai sekarang untuk mengukur sudut secara lebih akurat, kalian bisa menggunakan busur yang bentuknya seperti gambar yang telah saya berikan. Sekarang perhatikan dua jenis busur berikut ini. Ada busur A dan busur B. Pada busur A, lihat garis yang berwarna merah muda ditunjukkan pada gambar anak panah. Pada busur A menunjukkan bahwa ukurannya adalah 45 derajat. Itu menunjukkan sudut lancip. Sedangkan busur B, silahkan dilihat garis yang berwarna merah muda. Pada busur B, ukurannya adalah 90 derajat, menunjukkan bahwa sudutnya adalah 90 derajat dan merupakan sudut siku-siku. Tari Bungong Jempua sudah kalian pelajari pada subtema 1. Sekarang kita akan memperagakan tari Bungong Jempua menggunakan formasi. Formasi itu adalah bentuk posisi ketika kita menari. Untuk membuat formasi pada sebuah tarian, kita membutuhkan lebih dari 2 orang. Adanya formasi pada sebuah tarian itu bertujuan untuk memperindah tampilan dalam sajian tari supaya dapat menciptakan kekompakan dalam tim penari. Mari kita lihat contoh formasi gerakan tari Bungong Jempua berikut ini. Yang pertama adalah formasi gerakan A. Silahkan kalian lihat formasi gerakan A pada tari Bungong Jempua. Formasi gerakan A dinamakan formasi lurus horizontal.
Perhatikan formasi gerakan tari Bungong Jempua yang kedua. Formasi gerakan ini dinamakan formasi membentuk huruf V. Berikutnya adalah formasi gerakan C pada tari Bungong Jempua. Pada formasi gerakan tari ini dinamakan formasi lingkaran. Bentuk formasi tari Bungong Jempua yang terakhir adalah formasi bentuk S. Nah, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.